Keras. Sampai berapi-api. Pesan mengejutkan Erick Thohir untuk Elkan Bagot dan pemain timnas Indonesia. Erick Thohir sampai bilang begini jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditahan imbang Tanzania, Shin Tae-yong keluhkan buruknya komunikasi timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Wow. Jai Itzes beri kado spesial untuk timnas Indonesia. Jai Itzes sukses bawa Venezia promosi ke Serie A musim depan. Publik harus tahu. Alasan mengejutkan Shin Tae-yong lakukan pergantian pemain hingga 10 pemain. Ternyata ini alasannya. Pernyataan tulus pelatih Tanzania setelah raih hasil imbang, bikin publik bangga sekaligus kecewa. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham sekaligus agar kalian mengetahui informasi yang harus kalian ketahui, informasi terbaru timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan peringatan keras pada Elkan Bagot dan siapapun yang ada di timnas Indonesia. Erick Thohir baru saja menonton uji coba timnas Indonesia yang bermain imbang 0-0 kontra timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak memanggil Bagot untuk grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Tanzania yang menjadi bagian dari persiapan melawan Irak dan Filipina. Saya selalu bilang bahwa timnas Indonesia harus mempunyai 2x11 pemain senior. Jadi, harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir berkaca dari taktik Shin Tae-yong yang memainkan hampir seluruh pemain timnas Indonesia, minus Nadeo Argawinata, ketika berhadapan dengan Tanzania. Seperti pada partai uji coba ini, kita lihat ketiga pergantian pemain, permainan timnas Indonesia tidak turun. Saya rasa sama, imbuh Erick Thohir. Sebenarnya tanpa Bagot, lini belakang timnas Indonesia tetap menumpuk. Mulai dari Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jai Itzes, hingga Muhammad Ferrari. Sekarang ada Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho, Ferraro, dan Jordi Amat. Bahkan Choyaon dan Sandy Walsh bisa bermain sebagai bek. Cukup tebal, ucap Erick Thohir. Peringatan keras Erick Thohir. Erick Thohir kemudian meminta semua pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal. Jika tidak, maka pemain itu harus siap-siap ditinggal, karena masih ada pemain lain yang siap membela timnas Indonesia. Jadi, tentu saya harapkan ada persaingan pemain. Saya berharap semua pemain harus serius. Ini buat semua, bukan hanya Bagot. Pemain yang setengah-setengah membela timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Mungkin prefer atau dia memilih dengan, ya, kami juga tidak mau memaksa. Tapi timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini, kalau tidak mau bermain kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Terang Erick Thohir. Ditahan imbang Tanzania, Shin Tae-yong keluhkan buruknya komunikasi timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku akan mengevaluasi para pemainnya setelah ditahan imbang Tanzania. Ia menyoroti soal sentuhan bola dan komunikasi yang buruk. Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Skuad Garuda tak mampu mencetak gol, dan akhirnya hanya ditahan imbang 0-0. Tim Merah Putih sebenarnya bisa tampil dominan dalam laga ini. Mereka memimpin pertandingan sejak awal dan banyak peluang yang diciptakan. Akan tetapi, tak juga ada gol yang mampu dikonversikan menjadi gol. Oleh karena itu, Shin Tae-yong pun menyoroti tim asuhannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengeluhkan ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. Ia menyoroti soal sentuhan bola dan komunikasi para pemain timnas Indonesia di laga uji coba ini.
Isaiah akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, ujar Shin Tae-yong. Walaupun mengeluhkan soal beberapa hal kepada para pemain, ia menegaskan bahwa sebenarnya terkait hasil ini tak terlalu penting. Hal ini karena sejak awal Shin telah menekankan bahwa ia tak terlalu mementingkan soal hasil melawan Tanzania ini. Pasalnya, uji coba ini memang dimanfaatkan sebagai ajang uji coba melihat performa para pemainnya. Ia ingin melihat kondisi para pemain, terutama fisik mereka sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Untuk itu, ini dimanfaatkan sebagai ajang menguji semua pemain. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting, kata Shin. Isaiah hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya, itu turnya. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan mereka. Wow! Jai Itzes beri kado spesial untuk timnas Indonesia. Jai Itzes sukses bawa Venezia promosi ke Serie A musim depan. Bek timnas Indonesia Jai Itzes mendapat kado ulang tahun terindah. Jai yang genap berusia 24 tahun pada 2 Juni 2024, membantu timnya Venezia promosi ke kompetisi Serie A Liga Italia musim depan. Venezia dipastikan menjadi tim ketiga yang berhasil promosi ke kompetisi strata tertinggi Liga Italia pada Ahad, 2 Juni 2024, waktu setempat atau Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. The Lagunari mengalahkan Cremonese 1-0 pada leg kedua final playoff promosi di Stadion Pierluigi Penzo. Hasil ini membuat Venezia unggul agregat 1-0. Sebab pada pertemuan pertama di kandang Cremonese 3 hari lalu, kedua tim bermain imbang 0-0. Kemenangan Venezia ditentukan oleh gol Christian Gitjaer pada menit ke-24. Dalam laga ini, Jai kembali diturunkan sebagai starter. Dia mengisi posisi bek kanan dalam formasi 3-5-2. Jai tampil penuh meskipun sempat mendapatkan kartu kuning pada menit ke-58. Sebenarnya hasil imbang pun sudah cukup bagi Venezia untuk menaklukkan Gigi Rossi dan mengamankan tiket promosi. Sebab mereka finish lebih tinggi di klasemen akhir pada musim reguler. Venezia finish di posisi ketiga dengan koleksi total 70 poin, unggul 3 poin atas tim posisi keempat Cremonese. Parma dan Como telah lebih dahulu mengamankan spot promosi ke Serie A, dengan finish di posisi pertama dan kedua. Venezia terdegradasi ke Serie B pada musim 2021-2022. Saat itu mereka finish di posisi juru kunci pada klasemen akhir dengan 27 poin. Venezia dimiliki oleh pengusaha Amerika Serikat Duncan L. Niederauer. Dengan promosinya Venezia, separuh klub kontestan Serie A musim depan dimiliki oleh pebisnis asing atau konsorsium dari luar Italia. Publik harus tahu. Alasan mengejutkan Shin Tae-yong lakukan pergantian pemain hingga 10 pemain. Ternyata ini alasannya. Para pemain timnas Indonesia mengenakan nomor berbeda saat beruji coba lawan Tanzania. Pelatih Garuda Shin Tae-yong mengungkap alasannya mengacak nomor pemain. Mayoritas pemain Indonesia memakai nomor yang tidak biasa mereka kenakan saat jumpa Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Misalnya Rizky Ridho yang biasanya memakai nomor 3, kali ini mengenakan nomor 5. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin lawan bisa menganalisis timnya dengan mudah. Sebab Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Adapun Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sekaligus mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027. Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kedua Grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina, kandang, dan Irak, tandang. Indonesia akan mengamankan posisi runner-up jika bisa mengamankan 3 poin dari laga kontra Irak dan Filipina.
Pernyataan tulus pelatih Tanzania setelah raih hasil imbang, bikin publik bangga sekaligus kecewa. Pelatih Tanzania Hemed Suleiman memberikan tanggapannya soal hasil pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga uji coba. Laga uji coba yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024, itu berakhir imbang dengan skor 0-0. Menurutnya hasil imbang merupakan adil bagi kedua tim. Ia juga merasa tertekan dengan supporter timnas Indonesia, meski bisa mengatasinya. Bagi saya, ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepak bola terbuka. Kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik. Di babak pertama, kami memulainya dengan perlahan. Namun ketika waktunya habis, kami menyesuaikan tekanannya. Kami tahu, kami bermain dengan tekanan. Banyak fansnya, Indonesia, dan kami berusaha mengatasi tekanan tersebut, ujarnya. Lebih lanjut, ia berterima kasih kepada pemainnya, karena siap dengan tekanan yang diberikan timnas Indonesia. Kami bermain bagus dalam 15 menit. Itu bagus. Bagi kami memainkan beberapa peluang dan kami kalah. Kita sampai pada babak kedua. Kami tahu mereka bisa memberikan tekanan lebih besar, tapi kami sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemain saya. Banyak tekanan terutama di zona pertahanan, ujarnya. Hemed Suleiman menilai bahwa timnya membiarkan timnas Indonesia memiliki sejumlah peluang, dan hal itu akan menjadi hal yang akan diselesaikannya. Ia juga memuji timnas Indonesia yang memiliki organisasi permainan yang baik. Saya pikir kami telah gagal dalam hal itu. Kami memberikan begitu banyak peluang. Begitulah sepak bola, kata Hemed Suleiman. Jadi kami perlu kembali berlatih, mencoba memecahkan masalah dan sebagainya. Dan menurutku itu akan lebih baik. Indonesia adalah tim yang bagus. Mereka terorganisir dengan sangat baik, ujarnya. Sementara itu, menurut Hemed Suleiman laga melawan timnas Indonesia, akan membantu timnya untuk berjuang lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Saya tidak bisa mengatakan apapun untuk mereka, tapi saya pikir kami ada di sini dan kami punya sesuatu. Jadi pertandingan ini akan membantu kami, dan kami akan lolos. Jadi menurut saya hasilnya adil. Itulah permainannya, ujarnya.